Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadila dengan NIM H051211039 akan mempresentasikan seminar statistik satu saya yang berjudul Pemodelan Robust Mix Geographically and Temporally Weighted Regression dengan Estimator pada Data Indeks Ketahanan Pangan di Sulawesi Selatan dengan pembimbing utama Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini yang pertama pendahuluan, teori, metodologi, dan daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Analisis regresi spasial merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor yang dipengaruhi oleh faktor spasial atau lokasi geografis. Keberagaman data pada data spasial mengakibatkan sulitnya asumsi linearitas dan homoskedastisitas terpenuhi. Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu metode yang dapat mengatasi heterogenitas spasial, yaitu Geographically Weighted Regression atau GWR. Model GWR adalah salah satu bentuk regresi spasial dengan pembobot berdasarkan letak geografis suatu wilayah yang diwakili oleh titik koordinat geografis. Dapat dilihat pada persamaan, UI, VI merupakan titik koordinat pada lokasi KI. Nah, model GWR kurang tepat untuk menganalisis ada tidaknya efek spasial sekaligus temporal, sehingga dikembangkan sebuah metode yaitu Geographically and Temporally Weighted Regression atau GTWR. Model GTWR dapat mengidentifikasi pengaruh lokasi dan waktu dengan baik. Namun, pada kenyataannya, tidak semua peubah prediktor pada model GTWR berpengaruh secara spasial. Beberapa variabel prediktor berpengaruh secara global. Oleh karena itu, dikembangkanlah metode yaitu Mixed Geographically and Temporally Weighted Regression atau MGTWR. Model MGTWR merupakan pengembangan model yang memuat beberapa koefisien variabel prediktor yang diasumsikan konstan untuk semua amatan atau disebut variabel global, sedangkan variabel lainnya bervariasi menurut lokasi pengamatan atau disebut variabel lokal. Nah, model GTWR memiliki kelemahan dalam hal ketahanannya terhadap data pencilan. Keberadaan data pencilan dapat menyebabkan estimasi parameter model menjadi bias dan hasil analisis menjadi kurang akurat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam penanganan pencilan adalah regresi robust. Dalam regresi robust terdapat beberapa metode estimasi yang dapat digunakan. Yang pertama, estimasi S. Mempunyai nilai breakdown point yang tinggi yaitu 0,5 tetapi efisiensinya sangat rendah. Kemudian estimasi M mempunyai efisiensi yang tinggi tetapi nilai breakdown point-nya 0. Dan estimasi MM yang merupakan gabungan dari efisiensi tinggi dari estimasi M dan nilai breakdown point yang tinggi dari estimasi S. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan estimasi MM. Regresi robust yang digunakan untuk menangani pencilan pada model MGTWR disebut Robust Mixed Geographically and Temporally Weighted Regression atau RMGTWR. Adapun penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Asian Ningrum dan kawan-kawan pada tahun 2020, yaitu pemodelan persentase penduduk miskin di Pulau Jawa menggunakan RMGTWR dengan M-estimator, dengan hasil bahwa model RMGTWR merupakan model yang baik. Kemudian, Yang dan kawan-kawan pada tahun 2022 melakukan pemodelan dengan hasil bahwa pemodelan deformasi bendungan menunjukkan bahwa model MGTWR meningkatkan akurasi prediksi rata-rata sebesar 57,6% dibandingkan dengan model GTWR. Kemudian, Ania dan kawan-kawan pada tahun 2024 melakukan pemodelan Robust Improve GTWR pada kasus demam berdarah di Sulawesi Selatan, dengan hasil bahwa pemodelan dengan Robust Improve GTWR dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada model IGTWR. Ketiga penelitian tersebut telah berfokus pada bidang ekonomi, lingkungan, dan kesehatan, sehingga pada penelitian ini akan berfokus pada bidang pangan dan gizi, berupa data indeks ketahanan pangan. Sulawesi Selatan dikenal sebagai lumbung pangan dengan kontribusi yang cukup besar terhadap produksi pangan di Indonesia. IKP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah. Terlihat bahwa
Indeks ketahanan pangan pada 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, indeks ketahanan pangan tertinggi berada pada Kota Makassar sebesar 89,28 dan terendah berada pada Kabupaten Selayar dengan nilai 71,87. Angka ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar kabupaten kota. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi setiap kabupaten kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemodelan robust mixed geographically and temporally weighted regression dengan estimator pada data indeks ketahanan pangan di Sulawesi Selatan. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IKP di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 hingga 2023. Kemudian yang kedua, metode penentuan jarak antar lokasi pengamatan menggunakan jarak Euclidean dan fungsi pembobot yang digunakan dalam pembobot robust adalah pembobot Tukey. Kemudian tujuan penelitian yang pertama adalah memperoleh model RMGTWR dengan estimator pada IKP di Sulawesi Selatan tahun 2019 hingga 2023. Yang kedua, memperoleh faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap IKP di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 hingga 2023. Selanjutnya, manfaat dalam penelitian ini yang pertama, memberikan sumber informasi bagi pemerintah terkhusus pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, agar dapat dijadikan salah satu acuan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan. Yang kedua, memberikan informasi tentang RMGTWR dengan estimator sebagai salah satu metode yang dapat menganalisis data spasial yang mengandung pencilan. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, geographically weighted regression, pengujian heterogenitas, jarak spasial temporal, geographically and temporally weighted regression, mixed geographically and temporally weighted regression, pencilan, regresi robust estimator, robust mixed geographically and temporally weighted regression, uji signifikansi parameter, dan indeks ketahanan pangan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Ketahanan Pangan dan website Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Kemudian variabel yang digunakan pada penelitian ini, variabel respon berupa indeks ketahanan pangan dan terdapat 6 variabel prediktor, yaitu angka harapan hidup, rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, dan indeks pembangunan manusia. Adapun metode analisis dalam penelitian ini, yang pertama, melakukan eksplorasi data menggunakan peta tematik, melakukan uji multikolineritas, melakukan uji heterogenitas spasial dan heterogenitas temporal, melakukan pemodelan GTWR, menentukan variabel global dan lokal, melakukan pemodelan MGTWR, mendeteksi pencilan menggunakan boxplot dan RWBP, analisis model RMGTWR dengan estimator, pengujian parameter RMGTWR, pengujian kelayakan model, dan interpretasi model. Adapun pokok bahasan yang keempat itu adalah daftar pustaka. Adapun referensi yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Itulah tadi presentasi seminar statistik 1 saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.